Oke teman-teman, kita akan mulai dengan cutting sesuai dengan pola yang sudah saya kasih. Polanya cukup cuma kotak-kotak. Nah, tapi nanti memang kita akan potong kulit tersebut menjadi kotak-kotak kecil. Nah, saran saya sebelum dipotong, disediakan kertas dulu, dibuat di kertas karena bahan kita ini kan terbatas. Kita hanya bisa bikin satu dompet. Nah, takutnya gagal potong dan gak ada bahan lagi karena ini bahannya kan tipis, jadi agak susah kecuali punya splitter. Nah, setelah dibagi di kertas, disusun dulu kira-kira untuk bagian pertama itu di sebelah mana, bagian kedua sebelah mana, itu dibagi sebelum dipotong. Nah, hal ini tidak perlu dilakukan kalau kalian punya bahan banyak. Kalau terbatas seperti ini, pastikan diukur dulu. Jadi dengan bahan yang pas ini bisa jadi sebuah dompet, karena bahannya sangat pas sekali dan sudah saya bagi di Illustrator sih. Saya tidak pakai kertas, saya pakai Illustrator. Jadi saya tahu untuk bagian satu ini yang area mana, bagian dua area mana. Oke, kita lanjut ke cutting. Seperti yang saya pernah bilang, kita senjatanya ini adalah penggaris siku. Jadi dengan penggaris siku kita bisa bikin barang. Patternnya cukup satu, cukup di slot dan sisanya penggaris siku. Jadi semua sesuai dengan ukuran dan sikunya itu. Nah, seperti yang saya pernah bilang, kalau senjata kita ini adalah penggaris siku. Jadi pattern kita ini cuma di slot sebenarnya. Nah, sisanya diselesaikan dengan penggaris siku. Jadi dengan penggaris siku kita bisa bikin sebuah dompet. Patternnya cuma di slot. Nah, kenapa kok penggaris siku? Karena satu, dompet yang kita kerjakan tidak ada lekuk-lekuknya. Jadi untuk kas slotnya juga lurus, bentuknya juga base-nya kotak. Nanti kalau misalnya round kan di akhir acara aja. Nah, tapi secara garis besar kita semuanya kotak. Jadi penggaris siku ini andalan. Jadi wajib punya. Usahakan penggaris sikunya angkanya di ujung. Angkanya pas di ujung sudut 90 derajat. Beberapa merek itu kalau saya perhatikan angka nolnya tidak di sana. Nah, itu kurang bagus. Jadi kalau beli penggaris siku, usahakan di sudut 90 derajatnya itu adalah 0 cm. Lalu usahakan punya lebih dari satu, karena kita juga butuh untuk nanti ada proses sendiri yang memang membutuhkan dua penggaris siku. Oke, lanjut cutting.
Oke, kita lanjut ke T-slot. Nah, sesuai dengan pattern yang saya kasih, ada ukurannya sudahan. Jadi dipotong aja bentuknya T-slot seperti itu. Nah, jangan lupa penggaris sikunya, pastikan kanan kiri stabil, seimbang, supaya nanti endingnya lurus. Jadi pastikan ukur 2 kali 3 kali nggak apa-apa, jangan terburu-buru untuk memotong. Dan yang paling penting jangan hemat cutter. Kalau perlu 1 dompet 1 lonjor isi cutter nggak apa-apa, 2 lonjor pun nggak apa-apa, karena isinya cukup murah, cuma Rp1.000. Kalau hemat di sana kayaknya salah besar. Jadi sebaik mungkin jangan hemat, pastikan pisau kalian tetap tajam. Kalau kalian pakai pisau ya jangan lupa di strop dulu, kalau pakai cutter jangan lupa dipatahin dulu. Oke, untuk di slotnya kita bikin 2 aja, karena kita bikin yang model 2 card slot di masing-masing sisi, sama ada hidden slotnya nanti dari samping kanan dan kiri ya. Jadi untuk di slotnya bikin 2, nanti untuk paling depan itu dilipat full, nanti ada videonya. Oke, untuk pertama kita akan skiving dulu. Di slotnya di skiving di bagian atas dan bagian bawah. Tapi sebelum di skiving kita ukur dulu. Kita buat garisnya dulu. Jadi dari atas 2 cm, nanti dilipat lalu ditandain kita jatuhnya di mana, hasil lipatannya di mana itu juga digaris, supaya nanti kalau sudah ada lemnya susah kan ngukurnya. Jadi diukur dulu, ditandai pakai bolpen enggak apa-apa, karena enggak akan kelihatan. Ditandai aja, pastikan lurus, diukur semua sisi juga jangan lupa, supaya lipatannya rapi, lurus, dan seimbang kanan dan kiri.
Oke, lanjut skipping. Nah, di video ini saya menggunakan pisau skiffing yang tangan kiri. Tangan kiri ini bukan berarti kita skiffingnya harus dengan tangan kiri, tapi untuk membalik sudut bevelnya. Jadi kalau kita main tipis, bevelnya itu posisi di bawah. Nah, ini supaya tidak gampang sobek, mengurangi kemungkinan sobek, tapi tetap bisa sobek. Kalau saya ngangkatnya terlalu tinggi bisa sobek. Nah, cuma kelebihannya untuk kulit setipis ini 0,5 0,4 mili itu lebih enak, lebih tenang. Nah, tapi ini bukan kewajiban, jadi kembali lagi ke tangan masing-masing. Kalau memang biasa dengan yang sudut atas, ya silakan. Jadi tidak ada patokan ya. Cuma di video ini saya pakai yang tangan kiri. Nah, lalu tangan kiri ini kelebihannya itu saya bisa kikir. Kikir ini dalam tanda petik ya. Jadi kalau habis skiffing biasanya kan membentuk sudut. Nah, sudut ini kalau dilipat atau ditumpuk, apalagi butero ya, butero kan sensitif sekali dia. Jadi akan meninggalkan bekas garis. Ya, nanti silakan dicoba. Kalau ditumpuk butero ini enak, cuma harus hati-hati. Nah, untuk pemula di main Itali itu bisa main butero sih. Butero ini salah satu kulit untuk awal main, bukan pemula ya. Kalian sudah expert semua. Jadi awal main kulit Itali ini bisa ambil butero dulu. Makanya saya sendiri jatuh pilihan masukin butero karena itu. Kalau kulit yang lain agak susah untuk di aplikasi. Yang butero ini gampang, vektannya padat. Ya sekelas sih, nggak cuma butero, ada beberapa. Itu kulit Itali enak untuk di aplikasi karena vektannya dia cakep, padat. Kalau chrome nanti ada special treatment ya mungkin, atau apa namanya. Lebih susah. Membentuk barangnya juga lebih susah. Oke, lanjut di skiffing.
Oke, setelah selesai di skiving, kita lanjut ke pengeleman. Sebelum dilem, kita jangan lupa amplas, pakai amplas kasar aja di area yang akan kita lem ya. Seperti biasa sih, tidak ada sesuatu yang spesial. Jadi usahakan lemnya setipis mungkin supaya tidak ada keronjolan. Nah, garis tadi sebagai patokan kita nanti waktu ditekuk ya. Jadi nekuknya tinggal menyesuaikan sama garisnya, tapi jangan lupa dipastikan lagi lurus. Lurus adalah kunci, karena kita harus balance kanan dan kiri. Di sini saya pakai lem putih, tapi bebas mau pakai lem apa aja bebas. Nggak ada kewajiban, yang penting lengket aja. Mau pakai lem Fox juga nggak apa-apa, mau pakai lem Jepang, lem Towa, lem Megabond, bebas. Nah, setelah selesai dilipat, kita jangan dipukul ya, jangan dipalu, karena butero ini agak sensitif. Jadi kalau kita terlalu keras mukulnya nanti bisa membekas. Nah, disarankan pakai gelindingan, kayak kalau saya ini kan adanya stainless pemberat pattern, jadi saya pakai aja. Tapi tetap harus dilapisi. Nah, di video ini saya pakai akrilik sebagai pelindungnya, jadi stainless tersebut tidak menyentuh langsung buteronya, takutnya nanti membekas juga atau melukai ya, karena butero ini gampang terluka. Nah, jadi dan jangan lupa untuk di bagian bawahnya pastikan bersih, jangan ada sisa amplas, sisa potongan, karena pasti 100% akan membekas. Jadi tetap bersih mejanya. Kalau pakai cutting mat, di bawahnya juga pastikan nggak ada yang tajam-tajam. Butero ini sangat sensitif sekali soalnya. Oke, setelah kita potong di slot, setelah kita lem juga, kita akan mengelem bagian depannya lagi, yang kita akan lipat full. Dan jangan lupa diamplas lagi supaya lemnya merekat dengan sempurna, tipis-tipis saja. Jangan lupa dibersihkan juga. Kali ini kita tidak akan memberikan garis karena lipatnya full dari ujung ke ujung.
Oke, berikutnya kita akan crease. Saya di sini pakai crease yang 1,5 mili karena kulitnya kan tipis. Kalau dikasih 2 mili agak terlalu kelihatan besar ya. Jadi pakai 1,5 mili aja. Tapi bebas, kembali ke style masing-masing. Nah, saya di sini pakai blok kayu. Kenapa? Karena kulitnya terlalu tipis. Jadi kalau nggak dikasih blok kayu atau leveling ya, nanti nggak kena garis crease-nya. Jadi harus ada levelingnya. Boleh pakai yang lain sih, nggak harus blok kayu karena saya adanya ini, jadi saya pakai ini aja. Kalau pakai blok kayu lebih enak. Nah, bisa dicoba tanpa blok kayu juga bisa, tapi disarankan pakai blok kayu biar lebih yakin. Nah, untuk creasing itu sudah sering sih kita sharing dengan menggunakan solder. Jadi tempel. Jadi selama saya mengerjakan ini, creasingnya ada di atasnya solder. Jadi di saat saya mau creasing, crease saya sudah panas. Sebelum kita lanjut, kita bisa kasih logo ya. Logonya bebas, mau di luar di dalam bebas. Kalau saya taruh di sini, jadi di bagian cut slot yang depan. Nah, enaknya Butero ini ndak perlu pemanas, cukup ditekan atau dipukul kayak saya. Kalau punyanya yang matras tanpa pukul, bisa di klem atau di apapun, pokoknya dipenyet gitu. Oke, kita lanjut ke proses cutting untuk penampang cut slot. Nah, di sini saya ambil kulit 0,8 mili. Kenapa 0,8? Karena saya tidak pakai lining di bagian ini untuk menghemat bahan. Karena kalau kita pakai 0,4 atau 0,5 lagi, itu akan nambah bahan lagi sedikit sih. Sedikit sekitar beberapa senti, tapi lumayan. Jadi kalian kalau nanti kedepannya mau di lining, silakan dibuat 0,4 atau 0,5 ditumbuk 2. Tapi di bahan kemarin saya sediakan untuk tanpa lining untuk part ini, hidden cut slot atau penampang cut slotnya. Nah, jadi kita cukup potong sesuai ukuran, tapi kalau bisa lebih 1 cm atau setengah senti dari pattern yang saya kasih, itu lebih baik karena nanti trimmingnya lebih enak menurut saya pribadi ya. Jadi setelah saya coba, lebih enak kalau lebih setengah senti atau 1 cm. Setengah senti sudah cukup. Lebih baik lebih daripada kurang, karena kalau sudah tertempel semua dan kurang itu harus merelakan sih, tingginya berkurang setengah senti itu cukup lumayan kerasa.
Oke, setelah kita selesai potong 2 penampang, kita akan skiving membentuk huruf U. Jadi bukan O tapi U. Nah, yang di skiving ini area yang akan terjahit. Jadi akan menempel dan terjahit. Jadi untuk yang sisi dalamnya tidak perlu di skiving, biarkan tebal aja 0,8. Nah, lebih baik. Jadi skiving ini untuk mengurangi ketebalan pinggirnya juga. Nanti kalau tidak di skiving dia akan tebal sekali. Kalau bisa sampai 0 lebih baik. Kalau skivingnya bisa sampai 0 akan lebih baik. Nah, setelah di skiving U, di ujung-ujungnya kalau bisa di skiving lagi. Kalau saya dan Tosi lebih suka tidak ada perpotongan. Jadi antara dari tebal 0,8 ke 0 itu tidak tajam. Nah, gunanya kita menggunakan skiving tangan kiri supaya kita bisa ngikir itu tadi. Tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Bisa dengan pisau Jepang dibalik pun bisa, atau pakai amplas. Kalau kulit nyampu, amplasnya lebih enak. Intinya dibuat ya enggak menyudut. Jadi dibuat selandai mungkin. Di bagian sudutnya juga di skiving lagi. Ini karena saya tidak pakai lining, jadi bagian flash saya kasih toko 0 biar smooth. Tapi tidak wajib ya, sekali lagi ini tidak wajib. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya kasih toko 0 sedikit supaya lebih mulus.
Nah, selanjutnya kita akan merakit gas slotnya. Nah, ini di sini saya kasih jarak sekitar 1,7 mili dari atas. Tapi kalau caranya tahu sih bisa disusun dulu, jadi gas slot yang bawah, tengah sama penampangnya itu disusun dulu. Jadi ketemu di slotnya di mana. Nah, kalau di saya ini setelah saya ukur pakai penggaris siku, jadi jangan lupa penggaris siku, usahakan kanan kiri imbang. Nah, ini untuk mendapatkan ekornya nempel di mana. Gitu aja sih. Nah, setelah dapat ekornya, yang saya garis itu bagian bawah ekor sama samping kanan kiri. Nah, lalu berikutnya baru dilukai, bisa pakai awl, bisa pakai cutter, seperti biasa kalian, bebas. Waktu menempel di slot, sekali lagi jangan lupa diukur lagi, sering-sering mengukur supaya bisa diedit. Jadi kalau misalnya nggak pas kanan kiri bisa digeser-geser. Saya sukanya lem putih karena itu. Jadi kalau lem kuning sudah nempel, kalau digeser rusak biasanya. Nah, berikutnya kalau sudah ketempel, ini biasanya mungkin yang orang lain kebalik ya. Jadi kita ukurnya 7,5 cm dari garis atas di slot. Kenapa kita ukur dari atas? Karena yang bawah tadi kan kita skiving.
Nah, kulit kalau di skiving pasti melar. Jadi ada kemungkinan kalau kita ukur dari bawah tingginya bisa beda-beda. Jadi kita ukurnya dari atas itu 7,5 cm, kurang lebih 7,5 cm untuk garis jahit. Jadi kita jahitnya nanti di sana. Nah, kalau ini bebas ya, mau pakai Europe, pakai diamond bebas, nggak ada patokan. Jadi silahkan dijahit seperti biasanya. Nah, tapi kali ini saya berbeda dengan tutorial yang ada di forum kemarin. Untuk jahit ekornya ini saya jahit normal, jahit biasa. Nah, karena kita bermain di luxury. Jadi kita main yang benar-benar kita jual mahal. Kita sudah dibayar waktunya, jadi kita kasih lebih. Tapi kalau kita mengejar dompet murah, bisa menggunakan cara kemarin, karena sebenarnya tidak ada efeknya sih, asal kartunya juga tidak akan bikin robek di sana. Cuma kalau kita sudah dibayar mahal, ya kita kasih lebih aja. Cuma di sana poinnya. Nah, setelah tertempel cardshotnya dan dijahit, kita bikin garis. Saya patokan 5 mili dari samping. 7 mili. Sempat saya coba 5 mili, tapi setelah di trim ternyata areanya nggak kelem, jadi lepas lagi. Jadi 7 mili aja. 7 mili untuk bagian bawah lebih banyak, bisa 1 cm kalau perlu. Lebih banyak kan dikit nggak apa-apa. Dilukai dulu seperti biasa, dilem normal, tidak ada yang spesial.
Oke, berikutnya kan kita sudah selesai ngelem, lalu kita mau masang cardsolnya. Nah, waktu masang cardsold ini usahakan pakai kartu. Kenapa? Karena kalau nggak pakai kartu, nanti waktu dipakai sama user ada kemungkinan dia membesar ke belakang, jadi bukan ke depan. Nah, yang kalah yang belakang, karena yang depan kan ada ada part-part lagi yang mendukung gitu, lebih kuat. Jadi nanti yang kalah yang belakang. Jadi waktu masang kupingnya cardsoled itu dikasih kartu ya, sebisa mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung cardsoldnya kita sudah setting untuk kartu yang masuk ke sana. Nanti bentuknya seperti apa. Oke, lanjut. Oke, untuk part ini saya coba di palu setelah dilem. Jadi saya pengen tahu sih bedanya kayak gimana. Tapi setelah saya palu ternyata memang nggak serapi kalau kita roll. Jadi kayak ada bekas pukulan begitu. Butero kelihatan sih. Jadi sebisa mungkin main halus saja ya. Kalau misalnya mau main palu seperti ini juga pastikan rapi gitu aja. Kalau selama rapi enggak masalah. Oke, berikutnya kita mulai trimming. Jadi karena kita sudah tempel di penampangnya, kita trimming, kan pasti ada yang enggak rapi. Kita trimming 4 sisi. Jadi kita pastikan siku di keempat sisinya pakai penggaris siku. Nah, di sini saya enggak ngukur panjang lebar berapanya, cuma trimming siku aja. Jadi memastikan keempat sisinya benar-benar siku. Oke, lanjut. Nah, lalu ada part dimana saya menggunakan siku besar ini tapi yang elastis. Jadi sebenarnya bukan karena besarnya, tapi lebih ke siku elastis. Nah, kenapa pakai siku elastis? Karena di tumpukan cardsold ini kan tidak rata. Pasti dia besar di tengah, mengembung. Nah, kalau kita pakai siku atau penggaris yang kaku, nanti pasti ada area yang mengambang atau tidak nempel penggarisnya. Jadi garis siku yang lemes gunanya di sini. Jadi di saat kita mau cutting area yang enggak rata, ini lebih enak gitu. Jadi cukup kita awali dengan memastikan siku dulu kan. Kita kasih penggaris atau objek yang lurus lah di depannya supaya kita bisa dapat sikunya. Kalau sudah selesai, tinggal ditekan aja sekuatnya biar nggak geser, baru nanti di trimming. Jadi gunanya penggaris siku lemes ya pada poin ini.
Oke, berikutnya kita akan menjahit sisi dalam. Jadi sisi dalam dari kaslot ini kita jahit dulu sebelum dilanjut. Saya menggunakan wing kompas. Untuk diamond ini tidak ada ketentuan pasti, cuma yang kita pakai ukuran seperti ini. Jadi kalau pakai diamond itu di 2,5 mili dari samping, tapi kalau pakai Europe itu 2 mili. Karena Europe yang saya pakai ini tidak di garisnya, jadi caranya yang di samping garis persis. Makanya saya ini dipakai 2 mili dan saya pakai Europe. Kalau diamond karena dia di tengahnya, kita setting ke garisnya di 2,5 mili. Ini biasa, ini normal, tidak ada yang spesial, cuma untuk ukurannya kita pakai yang itu. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita burnish dulu sebelum dijahit. Kenapa? Ya, tidak ada ketentuan pasti sih, cuma saya di sini pakai linen karena linen ini bisa meresap warna ya, terutama linen putih yang saya pakai. Jadi saya burnish dulu biar kalau ada kotor itu enggak nempel di benangnya, tapi bebas. Mau dijahit dulu boleh, di burnish dulu boleh. Nah, di sini saya tidak pakai cat pinggir. Saya pakai sistem burnish saja karena Budero memang bagus kalau di burnish. Tapi selera, kalau kalian mau dicat ya boleh, kalau mau di burnish juga boleh. Oke, lanjut.
Oke, saya sudah selesai jahit dan saya tidak tunjukkan proses jahitnya karena menurut saya biasa aja, tidak ada yang spesial dijahit. Jadi selama pengerjaan dompet ini yang menjahit nggak perlu ya, karena kalian sudah hebat semua. Oke, berikutnya kita siapkan untuk bagian dalam dompet, bukan cover ya. Jadi masih tempat untuk menjahit penampang. Jadi kita buat 2 lembar sesuai pattern. Nah, di sini saya ada kesalahan yang seharusnya itu salah satunya lebih besar. Kalau bisa lebihin 5 mili keliling atau 1 cm. 5 mili kalau bisa 5 mili karena bahannya lumayan sih nambahnya nanti. Jadi harusnya lebih. Ya, di sini saya salah, saya potong persis pada waktu di awal tadi. Jadi ini isinya kan 0,5 kali 2. Nah, 0,5 kali 2 saya potong di awal. Nah, itu perlu dicatat dulu bahwa yang satunya dibesarin. Kalau bisa 5 mili keliling atau lebih. Nah, terus waktu nempel sama kayak yang sebelumnya, jadi dilem full satu lembarnya ini, satu lembar kecil ini, dan usahakan lemnya tidak over ya, jadi benar-benar setipis mungkin, serata mungkin, karena kita akan nempel full tanpa celahnya. Nah, oke, kalau sudah ditempel, kalau kalian lebihkan harus di trimming dulu. Jadi di trimming aja, dipastikan siku lagi 4 sisinya supaya ngerakit berikutnya lebih enak. Pakai penggaris siku dan sistem yang sebelumnya.
Oke, setelah di trim, selanjutnya nih harusnya di skiving sesuai dengan area yang mau dijahit supaya tidak tebal. Nah, tapi pada video kali ini saya tidak skiving karena sebelumnya sudah sobek satu. Nah, tapi kalian jangan takut, harus kalau sobek ya memang itu belajar, jadi tidak apa-apa, itu area ketutup. Cuman ini karena untuk konten saya usahakan rapi, jadi yang sobek saya ganti. Nah, ini saya sudah ganti yang baru yang aman, tapi tidak saya skiving. Jadi kalau bisa area yang saya wing kompas dan luka ini harusnya di skiving, jadi supaya nanti dompetnya jadi ADT. Nah, area skivingnya sama 7 mili, supaya nanti kalau kena trimming itu masih di area yang clean, jadi nanti waktu dirakit tidak muka. Kalau di video ini kalau tidak salah ini saya pakai 5 mili dan pada endingnya itu ada yang lepas, jadi sebaiknya 7 mili atau 8 mili yang dilem. Oke, lanjut. Untuk ngelukai area yang dilem itu bisa pakai macam-macam sih, nggak ada patokan. Jadi mau pakai amplas, mau pakai penggaris kayak saya, pakai awl bebas, nggak ada masalah. Cuma hati-hati aja, pastikan nggak kelewatan. Pelan-pelan aja kerjanya, nggak perlu buru-buru ini, karena kalau dihitung 1 hari selesai. Oke, lanjut.
Nah, berikutnya kita lem ke dua card slotnya. Nah, waktu ngelem yang pertama tempel aja biasa karena kita tahu itu pasti siku. Nah, yang kedua itu kita ambil patokan dari sisi satunya pakai penggaris siku atau penggaris biasa enggak apa-apa. Jadi dari sana kita tahu bahwa kanan dan kiri ini seimbang. Caranya kita tahu itu seimbang ya kita waktu ngerakit itu dikasih penggaris, jadi paling enggak kan lurus. Ya, lanjut. Oke, setelah tertempel di kanan dan kiri, kita trim lagi. Nah, kali ini kita langsung mengukur. Kalau mau di trim halus dulu enggak apa-apa. Berikutnya kita akan ukur lebar masing-masing card slotnya menjadi 7 cm. Nah, jadi nanti diukur aja pakai penggaris siku 7 cm, lalu ditandain dan di trim kanan dan kiri, dibuang. Lalu diukur lagi untuk tingginya. Nah, tinggi keseluruhan itu 11 cm. Nah, kalau kita ukur dari card slot yang paling bawah itu 8 cm. Di trim aja letter U-nya. Nah, oke, lanjut. Oke, setelah selesai trim, kita akan menjahit sisi atas. Jadi sebelum dirakit berikutnya, kita jahit dulu sisi atas. Jarak wing kompasnya juga sama, breakingnya juga sama, jahitnya juga sama. Dan kita burnish dulu sebelum dijahit atau setelah dijahit bebas, tidak ada masalah. Di sini kita pakai benang linen, jadi supaya itu selera sih. Tapi kalau kita sudah cocoknya sama linen karena kesannya lebih rapi,
Dan kalau kita istilahnya kita hammering, kita penyet, benangnya rata. Sedangkan kalau polyester dia kan muncul. Nah, ini kembali ke selera. Kalau ada yang suka polyester silahkan pakai polyester. Cuma membakarnya mungkin agak susah, tapi dicoba aja silahkan, apa-apa. Tapi kalau kita pakai linen, ini cukup di tali mati di akhir dan dikasih lem sedikit water base kalau saya untuk di titik terakhirnya, sambil benangnya dimasuk-masukkan gitu. Jadi kesannya nggak kelihatan mana awal dan mana akhirnya. Oke, setelah selesai jahit, kita lanjut ke cover. Oke, setelah selesai jahit, ini saya membentuk sudut bawahnya lebih round. Sebenarnya karena desain aja sih, bebas. Kalau misal mau dibuat kotak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Style desain masing-masing. Di sini saya buat round. Tidak perlu diikuti. Tapi kalau mau ikuti juga enggak apa-apa, silakan.
Oke, di sini saya ada pakai lashing fit. Mungkin ini juga saya baru pertama kali. Nanti saya akan tampilkan video dari Bro Tosi yang mengajari kita pakai lashing fit. Jadi sebelum dan sesudah di lashing seperti apa. Jadi selama jahit saya tidak lihat kanan kiri, jahit aja. Cuma yang perlu diingat dalam penggunaan lashing fit ini tensionnya. Jadi kalau usahakan tensionnya itu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Harus pas. Cara tahu tension yang pas itu kalau kita sudah jahit dan benangnya kita geser-geser sedikit pakai awl atau pakai scratch gitu, masih bisa, berarti udah benar. Tapi kalau nggak bisa geser berarti terlalu kencang. Kalau terlalu bisa digeser itu berarti kendor. Jadi harus pas. Cuma di sana aja. Kalau masalah tension itu tidak perlu ngintip, tapi lebih ke feeling tangan masing-masing. Nah, ini saya juga masih latihan karena kulit tipis ini memang susah sekali miring. Susah sekali, sangat susah sekali miring karena logikanya area untuk menyilang enggak ada. Bisa di bawah 1 mili kan. Itu kecil kemungkinan dia bisa nyilang dan hasilnya bisa miring ke depan belakang. Oke, lashing fit ini tidak perlu tidak perlu diikuti sepenuhnya. Jadi kembali ke kalian masing-masing, sukanya yang seperti apa. Kalau mau seragam, latihan dulu. Karena saya baru pertama kali juga pakai. Jadi nanti kedepannya juga saya harus latihan. Jadi semua proses di sini butuh latihan. Kalau bisa langsung jadi sukses, luar biasa. Memang kalian luar biasa. Untuk yang lashing fit ini kembali ke pribadi masing-masing. Jadi boleh ikuti cara ini, boleh tidak diikutin, bebas. Jadi yang biasanya seperti apa ya silakan aja, sesuaikan dengan style masing-masing. Karena memang perlu belajar untuk lashing fit. Kalau saya di video ini saya juga gagal karena baru pertama kali. Ya agak bingung dan agak seperti ragu-ragu. Jadinya agak gagal, tapi tidak apa-apa karena dengan begitu saya tahu apa yang harus berikutnya saya lakukan. Oke, lanjut. Kita selesai di caslot dan penampangnya. Sekarang kita ke cover. Nah, cover ini kali ini saya potongnya tidak sama. Jadi kali ini benar. Jadi yang salah satunya lebih besar. Jadi ini contoh gimana harusnya tadi dilakukan. Nah, saya garisin dulu. Saya kasih garis, saya kasih tanda di mana area yang akan saya lem dan saya tempel. Jangan lupa diamplas seperti biasa dan dibersihkan bekas amplasnya. Tempelnya seperti biasa, tidak ada sesuatu yang spesial ya. Tempel-tempel biasa. Oke, lanjut.
Nah, berikutnya ini sedikit tricky karena saya menggunakan breaking depan belakang. Nah, depan belakang ini menurut pengalaman di proses video ini saya juga baru tahu kalau seharusnya kalau breaking depan belakang itu harus selalu dijejer. Jangan terlalu pede seperti yang saya lakukan di sini. Jadi selesai saya kasih sampling satu, sisanya lanjut. Ternyata tidak bisa. Karena kita harus ingat kembali kalau kulit ini melar. Nah, di Butero ini saya kira aman, ternyata masih ada pergeseran. Nah, saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya yang dikerjakan kulit soft, kulit chrome gitu-gitu. Itu pasti lebih susah. Nah, jadi ternyata waktu kita matching cover dan bagian dalam itu harus dijejer terus. Dan kita harus pastikan dia benar-benar di samping. Nah, pada proses ini saya tidak match, kanan dan kiri tidak match, maka belum saya lanjutkan. Kemarin bahan habis dan sekarang breakingnya sudah laku. Jadi nanti saya berikutnya akan tunjukkan foto brotosi yang sudah jadi. Nah, setelah ini karena setelah menjahit dan lain-lain itu tidak ada sesuatu yang spesial, cuma tinggal menjahit aja dan diburnish ya, jangan lupa diburnish atau dicat bebas. Nah, terus tinggal dijual jadikan uang. Oke, selamat mencoba, semoga sukses. Kalau butuh bahan ini ada sedikit yang tapi 0,4 karena setelah proses saya mencoba ini saya pengen tahu juga sih kalau 0,4 gimana. Nanti saya coba pakai natural, saya ada natural 0,4. Jadi kita lihat hasilnya. Semoga ada waktu karena padat sekali. Oke teman-teman, ini video yang kalau bisa jangan dipublish, untuk internal aja karena saya bikinnya juga asal rekam aja. Kalau ini video kedua sih. Yang pertama saya gagal total karena sambil ngomong. Jadi ada yang salah, macam-macam salahnya, salah breaking, salah lem, salah potong karena waktu ngerekam saya sambil ngomong. Nah itu kalau bisa waktu kerja fokus, karena fokus itu penting. Kalau salah potong sekali sakitnya lumayan. Nah, jadi tolong video ini jangan di share, untuk internal aja, untuk pengetahuan internal ya. Yang penting kalian sukses dulu gitu. Kalian bisa jualan, bisa bikin bespoke, ini istilahnya bespoke. Jadi kita gunanya apa sih? Nah ini yang baru saya mau jelaskan. Gunanya apa, kita mempelajari ukuran tadi, terus kenapa pakai penggaris siku dan lain-lain. Karena namanya customer, kadang-kadang mintanya beda-beda. Nah kalau kalian setiap customer harus membuat pattern ulang, itu akan memakan waktu dan bisa juga memakan bahan karena kan ada trial error. Nah tapi kalau kalian pakai cara ini, kalau misalnya tinggal si customer minta 6 cast slot, nah itu kan tinggal ditambah aja. Jadi dari sana kita bisa buat banyak cast slotnya atau dikurangi atau bentuknya dirubah dikit. Misalnya tadi round mau jadi kotak, itu lebih gampang. Oke, jadi dengan demikian kita belajar bespoke. Jadi custom apapun kita bisa terima. Kalau misalnya jadi horizontal, tinggal diputar angkanya. Kenapa tadi 7 cm? Ya karena ngikutin aja dari ukuran kartu normalnya, 8 sama 5,5 cm. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dilebihkan, bisa dikurangkan. Kalau misalnya merasa kupingannya terlalu lebar, bisa dikurangin sendiri. Jangan lupa skiving, belajar skiving karena skiving itu penting. Dan Butero ini tidak bisa di mesin juga. Nah, sekitar info, jadi nggak Butero aja, jadi beberapa kulit itu nggak bisa di mesin. Mesin shaving itu nggak bisa karena akan membekas.
Nanti kulit-kulit yang halus seperti ini atau kulit Itali lainnya boleh, termasuk kulit US yang halus-halus itu pasti membekas. Nah, itu agak susah memang kalau misalnya skiving. Nah, oleh karena itu pisau skiving tetap harus punya dan bisa, wajib. Nah, kalau mau bentuknya itu bebas, mau pakai skiving pakai pisau Jepang ya silakan, mau pakai round knife silakan. Kayak saya sendiri ini silakan, jadi bebas, tergantung tangannya biasanya seperti apa. Jadi tidak ada aturan baku harus seperti ini dan seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga berhasil. Kalau ada apa-apa silakan tanya aja dan saya akan siap untuk membantu. Oke, sekian video dari saya. Semoga informasi yang di video ini dapat membantu kalian. Mungkin yang ada yang sudah tahu bahkan ya saya berusaha nge-share aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang bingung juga chat aja di grup. Ya, enggak perlu di-share. Video enggak perlu di-share. Untuk pribadi aja silakan dicoba sendiri. Kalau belum ada yang punya kulit setengah mili atau 0,4 silakan di skiving dari 1 mili di skiving, atau mau yang untuk trial error bisa kulit yang diseset, mesin seset itu kan akan ada garis, tapi kalau mau coba-coba enggak apa-apa silakan sebelum di kulit Mudero gitu. Tapi kalau ada Mudero banyak ya silahkan aja langsung, karena memang perlakuannya masih beda. Jangan takut untuk mencoba. Gagal itu sukses yang tertunda. Oke, terima kasih dan semoga sukses.